Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang berat. Dalam video ini, saya dan dua rekan saya akan memaparkan dan membahas tentang proses pembentukan kelompok sosial. Video ini dibuat demi memenuhi tugas mata kuliah sosiologi. Selamat menyaksikan. Manusia adalah makhluk sosial yang sejatinya selalu memiliki naluri untuk hidup bersama. Manusia membutuhkan komunikasi dalam membentuk kelompok, karena melalui komunikasi, orang dapat mengadakan ikatan dan lebih dekat satu sama lain. Terdapat dua hal yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok, yaitu hasrat manusia untuk bersatu dengan manusia lain, dan hasrat untuk bersatu dengan situasi alam di sekitarnya. Kelompok sosial merupakan kelompok manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa ia adalah anggota dari kelompok tersebut. Adanya kesamaan faktor-faktor sosial seperti persamaan nasib, kepentingan, tujuan, bahkan musuh akan membuat mereka bertambah erat. Berikut pengertian kelompok sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto mendefinisikan kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, menurut Hendro Puspito berpendapat bahwa kelompok sosial sebagai suatu kumpulan nyata, teratur dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir ada dari Paul B. Harton dan Kester Lee Hahn mengartikan kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Faktor pembentuk kelompok sosial. Dasar pembentukan kelompok sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor darah atau common ancestry. Kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Yang kedua ada faktor geografis. Letak tempat juga menentukan terbentuknya kelompok sosial. Anggota masyarakat yang berkumpul di suatu tempat kemudian terjalin komunikasi yang intens, maka secara perlahan akan membangun ikatan. Misalnya, individu yang tinggal di tepian pantai akan membentuk kelompok nelayan. Yang ketiga ada faktor kepentingan atau common interest. Terdapatnya kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial. Misalnya kelompok intelektual, kelompok seniman, dan lain-lain. Yang keempat ada faktor daerah asal. Apabila seorang individu yang tinggal di suatu tempat kemudian bertemu dengan individu lain dalam jumlah yang cukup banyak, sementara diketahui juga berasal dari daerah kelahiran yang sama, maka sangat mungkin mendorong untuk terbentuknya kelompok sosial di daerah tersebut. Materi selanjutnya ada tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Adapun bentuk-bentuk kelompok sosial yang dapat kita temui sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok semu. Kelompok semu dapat diartikan sebagai kelompok yang bersifat sementara atau sesaat atau sering kemudian kita sebut sebagai khalayak umum. Mungkin kita juga bisa mengenalnya sebagai sebuah kerumunan atau crowd. Yang kedua ada kelompok nyata. Berbalik dengan kelompok semu, kelompok nyata memiliki ciri kehadiran yang selalu konstan. Kelompok nyata ini dapat dilihat bentuknya antara lain kelompok statistik, kelompok sosiesta, dan kelompok asosiasi. Yang ketiga ada paguyuban. Paguyuban adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang kuat, intim, dan amaliah. Ferdinand Tönnies melihat 3 bentuk paguyuban. Yang pertama ada paguyuban berdasarkan ikatan darah. Yang kedua ada paguyuban berdasarkan ikatan pikiran. Dan yang terakhir ada paguyuban berdasarkan ikatan tempat. Bentuk kelompok sosial yang keempat ada patembayan. Patembayan merupakan ikatan lahir yang sementara, bersifat mekanis, formal, dan individual. Yang kelima ada kelompok primer. Kelompok primer memiliki ikatan antara anggotanya begitu kuat dan bersifat informal. Misalnya, yang paling gampang adalah keluarga. Kelompok yang keenam ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang ikatan anggotanya bersifat formal berdasarkan pada asas kemanfaatan. Yang ketujuh, membership group.
Membership group adalah kelompok sosial yang secara fisik setiap orang menjaga anggota dari kelompok tersebut. Yang kedelapan, ada reference group. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok untuk kemudian membentuk pribadi dan perilakunya sesuai dengan kelompok acuan. Yang kesembilan, in-group. In-group merupakan kelompok sosial tempat di mana individu mengidentifikasi dirinya. Dan yang terakhir, bentuk sosial ada out-group. Out-group merupakan kelompok yang berada di luar atau kita anggap lawan, terkadang ditandai dengan sikap antipati. Ya, mungkin itu saja pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan dalam video ini. Sekian, terima kasih.